Saya Tris Haryanto, sebagai praktisi hukum ingin kembali menanggapi mengenai perkara Mawa yang telah naik ke proses penyidikan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa sebelum dinaikkan status perkara ke tahapan proses penyidikan, tentunya pihak kepolisian dalam hal ini penyelidik telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan di mana tujuan penyelidikan itu sebagaimana yang diatur di dalam KUHP adalah tindakan penyelidik untuk mencari tahu peristiwa yang diduga pidana untuk dapat atau tidaknya ditingkatkan ke penyidikan. Maka kewajiban penyelidik itu terlebih dahulu harus mengklarifikasi para pihak, baik korban, saksi-saksi korban, dan tentunya juga terlapor. Nah, setelah didapatkan keterangan-keterangan dari pihak tersebut, didapatkan fakta dan bukti. Nah, otomatis pihak penyelidik telah menyimpulkan bahwa perkara sebagaimana yang dilaporkan oleh Mawa, apakah terpenuhi unsurnya atau tidak. Nah, apabila terpenuhi unsurnya, tentunya ditingkatkan perkara tersebut ke tahapan proses penyidikan. Nah, saat ini telah naik ke penyidikan, berarti dalam tahapan proses penyelidikan telah ditemukan unsurnya sesuai dengan fakta dan bukti sebagaimana pasal yang telah dilaporkan oleh Mawa. Nah, sekarang ini dalam tahapan proses penyidikan, tugas penyidik itu tinggal melakukan sita barang bukti dan menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, Mawa ini kan melaporkan suaminya yang diduga telah melakukan perselingkuhan atau perzinaan dengan Inara sebagai wanita yang diduga menjadi selingkuhan suaminya si Mawa. Jadi perselingkuhan atau perzinaan sendiri memang agak sulit untuk dibuktikan. Itu karena pihak penyidik tentunya harus mendalami mengenai perzinaan itu dengan detail karena yang namanya perzinaan berarti kan hubungan suami istri, hubungan layaknya suami istri, di mana untuk membuktikan harus jelas adanya hubungan tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya pihak Mawa sebagai pelapor itu telah memberikan bukti-bukti sebagai pendukung atas laporannya dia gitu. Nah, apalagi ada bukti rekaman CCTV. Nah, rekaman CCTV itu apakah memang memperjelas adanya bukti hubungan intim layaknya suami istri atau tidak. Nah, itu pihak penyidik nanti yang mengetahuinya. Nah, ditambah dengan adanya pemberitaan bahwa telah dilakukan perkawinan siri antara suami Mawa dengan Inara Nah, perlu saya sampaikan bahwa memang perkawinan siri itu memang dibenarkan menurut ajaran agama tapi kita hidupkan di negara hukum yang tentunya kita harus mengikuti apa yang menjadi aturan, karena perkawinan siri sendiri tidak diatur dalam hukum negara dan tidak dicatatkan. Nah, makanya kalau suami mau melakukan perkawinan lagi dengan perempuan yang bukan menjadi istri sahnya, kalau tanpa sepengetahuan dan seizin istri sahnya, nah itu dapat berpotensi pidana, dan tentunya pihak istri yang sah dapat menempuh upaya-upaya hukum sebagaimana hukum yang diatur di dalam negara kita. Jadi untuk para suami atau kita sebagai laki-laki, kalau yang sudah memiliki istri dan berniat kepingin menikah kembali, lebih baik
saran saya harus minta izin terlebih dahulu, biar supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari gitu. Karena di undang-undang kita, apalagi di KUHP yang terbaru itu kan mengatur mengenai pidana perselingkuhan, kumpul kebo, perkawinan siri. Ya, itu menjadi kejahatan dalam perkawinan. Jadi kita lebih hati-hati lagi sebagai suami agar supaya tidak terjadi hal seperti ini. Baik, terima kasih dari saya Trisaryanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.